Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nurul Sakinah dari 10 Keagamaan 1 akan membacakan hadis dan ayat yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. An Abdillah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawillahu as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khuzuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqulu ana al-malik aina al-jabbaruna aina al-mutakabbiruna thumma yatawil ardina bishimalihi thumma yaqulu ana al-malik aina al-jabbaruna aina al-mutakabbiruna. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla akan menggulung langit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menggenggamnya dengan tangan kanannya seraya berfirman, Akulah sang Maharaja, di manakah sekarang orang-orang yang selalu berbuat sewenang-wenang, dan di manakah orang-orang yang selalu sombong dan angkuh? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menggulung bumi dengan tangan kirinya seraya berfirman, Akulah sang Maharaja, di manakah sekarang orang-orang yang sering berbuat sewenang-wenang, di manakah orang yang sombong? Hadis riwayat Muslim. Hasil pengamatan yaitunya galaksi bergerak terpisah, terkadang mencapai kecepatan cahaya sekira 300.000 km per detik. Kemudian timbul banyak perdebatan hingga menyimpulkan fakta bahwa alam semesta terus berkembang seperti pada kalimat 1. Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit pada hari kiamat. Kapan Allah menggenggam langit menunjukkan kemutlakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi serta alam semesta saja hanyalah kecil di genggaman Allah, apalagi manusia. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa semua langit digenggam di tangan Allah Subhanahu wa taala yang kanan dan bumi digenggam di tangannya yang kiri. Jika sudah dalam keadaan seperti itu, manusia hanya takut, dan terutama sekali adalah bagi orang-orang yang tidak beriman. Kedua, Allah Subhanahu wa taala sang Maharaja. Kata akulah sang Maharaja adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan semua yang ada. Kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak. Tidak ada sedikit pun kekurangan padanya dari segi apapun itu. Manusia juga disebut raja, akan tetapi itu adalah kerajaan dan kekuasaan yang terbatas oleh waktu dan tempat tertentu, dan juga terbatas pada umur mereka atau sebagian dari umur mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja di atas raja. Sedangkan manusia, maka seluruh kekuasaan dan kerajaan mereka adalah terbatas. Ketika makna ini memenuhi hati seorang hamba mukmin, maka gambaran tentang kekuasaan pun akan menjadi lurus di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang sombong menolak kebenaran. Hadis tersebut juga mengisyaratkan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, tidaklah pantas bagi manusia untuk bersifat sombong dan berlaku sewenang-wenang kepada makhluk Allah. Apalagi ingkar kepada Allah, sang pencipta alam semesta. Sifat kesombongan artinya sifat merasa paling agung, sedangkan merendahkan yang lainnya, merasa paling memiliki segalanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menyebutkan,
peluang yang menyebabkan seseorang bisa sombong di antaranya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ibadah dan amal soleh yang dikerjakannya, keturunan atau nasabnya, harta kekayaan yang dimilikinya, keelokan wajah yang dimilikinya, sombong akan kekuasaan. Wahai saudara-saudariku, semua hanyalah kecil di hadapan Allah, semua hanya sementara. Kalau tidak ada bumi ini lagi, maka semuanya juga tidak akan ada pada kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat 38 sampai 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal-lailu sabiqun nahari wa kullun fi falak falaki yasbahun. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Pada ayat ini, Allah menampakkan kemahakuasaannya berupa rekayasaan terhadap peredaran matahari yang tetap pada pusat edarnya. Adapun kekuasaan Allah pada zaman sekarang ialah adanya virus COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Allah menyuruh kita untuk bersabar dalam menghadapi musibah yang terjadi sekarang ini. Semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang ingkar terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam